pelatihan kehumasan, jurnalistik, dan keorganisasian, kelembagaan diniyah. Acara ini diselenggarakan di Gedung Madrasah Diniyah Miftahul Huda, Desa Genjor, Kecamatan Suliwaras, Kabupaten Bojonegoro, yang dihadiri oleh Dr. Anas Haji Hanafi MM selaku Kepala Bankes Banpol Unmas Bojonegoro, dan dihadiri juga oleh Bapak Edi Kuncoro selaku jurnalis Bojonegoro serta guru-guru diniyah sekabupaten Bojonegoro. Para alim ulama yang saya hormati, Kepala FKDT Suliwaras yang saya hormati, kepada Bapak Hanafi yang kami hormati, kepada Bapak Edi Kuncoro yang kami hormati, kepada Ketua PAI Bojonegoro yang saya hormati, dan para peserta pelatihan kehumasan, jurnalistik, dan keorganisasian kelembagaan diniyah peserta pembinaan profesional yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajah di gedung Madinah Miftahul Huda dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, bikalina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai pembawa acara. Langsung saja saya akan bacakan susunan yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, laporan panitia penyelenggara. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, materi plus dan pembukaan pelatihan pada siang hari ini. Dengan meningkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan Ummul Quran.
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila waya wa syukran bila nihaya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabat fadilah, para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati Ketua Forum Komunikasi FKDT Kecamatan Sukimaras yang dulu kita kenal dengan KKMD karena mengikuti arus perubahan, sekarang berubah menjadi FKDT. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Dr. Andes Hanafi MM, ingkang kula hormati malih panjenenganipun Bapak Haji Kuncoro, Bapak Ibu Kepala Madrasah Diniyah baik dari Kecamatan Sukiwaras, Kanor maupun Sukosewu, atau yang ikut pelatihan jurnalistik sekaligus pembinaan kelembagaan Madrasah Diniyah yang hari ini kita kumpul di tempat yang betul-betul nyaman sekali. Mudah-mudahan dengan perkumpulan dan kehadiran kita ini nanti menambah wawasan ke depan, khususnya dalam mengelola lembaga diniyah yang betul-betul sampai detik ini sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita sebagai pengelola lembaga diniyah ini tidak hanya menggeluti bidang keagamaan, tapi bidang-bidang yang lain yang intinya adalah membawa diniyah lebih maju ke depan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam spanduk depan atau banner depan adalah sesuai dengan judulnya pelatihan kehumasan jurnalistik dan keorganisasian lembaga diniyah. Mungkin saya mengambil bagian yang kelembagaan, sebab ke jurnalistik ada Pak Edi, kehumasan ada Pak Hanafi. Jadi nanti kita bagi-bagi waktu dan insya Allah pun juga tidak terlalu lama. Saya hanya berharap bahwa
dunia atau guru dunia yang dulu bahkan kemarin dengan sekarang sudah beda. Dengan pelatihan ini berarti dunia khususnya di Kecamatan Sugiwaras ini sudah melangkah ke depan beberapa langkah. Ya, mudah-mudahan dengan pelatihan ini menjadi contoh pada dunia yang lain, dengan harapan nanti mungkin secara kelembagaan kami akan mengevaluasi sekaligus mensupervisi kegiatan sekaligus kelembagaan dunia panjenengan. Mungkin saya agendakan minggu depan atau bulan ini saya akan datang ke lembaga panjenengan, bahwa hasil dari kegiatan yang kita ikuti selama ini, khususnya hari ini, harus kita wujudkan dengan peningkatan mutu di lembaga panjenengan yang betul-betul lembaga swasta, di mana lembaga swasta adalah ruhnya adalah ikhlas beramal. Nah, lillahi ta'ala. Oleh karena itu secara kelembagaan nanti mungkin saya akan Mas Rahno, Ketua FKDT, nanti kami dijadwal kapan harus berkunjung ke lembaga panjenengan, melihat langsung bagaimana kegiatan pembelajaran sekaligus administrasi, sekaligus bagaimana mengelola lembaga yang baik. Sebab kalau kita kumpulkan secara umum ini mungkin saya kurang tahu persis bagaimana dan harus bagaimana. Oleh karena itu saya sudah ngomong sama ketua bahwa ini nanti ditindaklanjuti Pak. Habis ini kita datang berkunjung untuk mengelola, membina langsung kelembagaan dinia yang notabene adalah bagian dari tugas kami di Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga nanti bersama-sama kita dalam kelembagaan lebih baik, dalam keilmuan kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak, tidak hanya ilmu agama yang kita raih, tapi ilmu-ilmu yang lain, khususnya kejurnalistikan. Ini mungkin satu-satunya dunia yang ada di Bojonegoro. Sebab saya juga punya forum komunikasi pengawas di Bojonegoro. Mungkin satu-satunya lembaga dinia atau kecamatan yang mampu menjemput bola, mengegulkan pelaksanaan pelatihan jurnalistik itu adalah hanya Sugiwaras. Ini perlu kita apresiasi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu kita hargai, dan jenengan insya Allah 1, 2 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ilmu jenengan yang terkait dengan jurnalistik ini sangat-sangat bermanfaat untuk pengelolaan lembaga dinia. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan nanti, saya berharap mudah-mudahan tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat, tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekedar memberikan semangat Bapak Ibu yang mengeluangkan waktu wayai tandur, Ibu ya. Wayai tandur ini ikhlaskan saja, tandur terus mas esok. Terus mas esok. Nah hari ini kan tidak bisa kita rubah. Hari ini ya harus ini. Besok tandur jangan. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, yang jelas masalah yang lain mungkin akan dilengkapi oleh Pak Hanafi. Dari saya atas nama PPAI memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pelaksanaan pelatihan jurnalistik dan kehumasan serta kelembagaan dinia di Kecamatan Sugiwaras. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hadratul kiram dumateng para alim, para kiai, sawi punyai yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Hanafi MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bojonegoro, kepada Bapak PPAI Kecamatan Sugiwaras yang dalam hal ini
Haji Sunan yang ada kesempatan rawuh, kepada Bapak Edi Kuncoro selaku narasumber pelatihan jurnalistik ini yang saya hormati, hadirin wal hadirat peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada siang yang penuh barokah ini kita masih bisa berkumpul lagi dalam acara pelatihan jurnalistik kehumasan kelembagaan yang tujuannya ingin mencetak pimpinan yang lebih profesional, khususnya di lembaga-lembaga diniyah. Oleh karena banyak asumsi bahwa diniyah ini satu lembaga yang kurang profesional, sehingga kita berupaya berbagai event kegiatan pembinaan telah kita lakukan. Sekaligus ini merupakan laporan kepada panjenengan Bapak Bankespol di Sukiwaras. Memang sudah seringkali demi meningkatkan mutu guru diniyah, kita juga bekerja sama dengan BMI Atartil Sidoarjo untuk berkenan membimbing guru-guru kita supaya dalam teknis pengajarannya lebih profesional, dari sistem lama menjadi sistem yang sesuai dengan era sekarang. Sistem yang kita ubah, tahu cara, bukan isinya tetapi cara. Dan alhamdulillah perjalanan pelatihan guru tersebut sudah berhasil satu tahap, yakni 1 tahun, dan insya Allah bulan 4 ini ujian akhir. Tanggal 4 bulan 1 dan insya Allah lulus. Dan insya Allah sebagian ada yang lolos, gak kecekel. Oleh karena gak kecekel kena opo yo, sing kapate tenanan. Jadi ilmunya gak bisa nyampe, sehingga pas diuji dan ibu sing ora disinau nih yo lolos. Perlu saya sampaikan juga dan mohon maaf kepada Bapak narasumber yang sedianya dijadwalkan jam 12. Sementara diniyah-diniyah kami ini masih terlalu banyak produk jam-jam yang karetnya lebih bagus, sehingga molornya sudah panjang waktu. Kita belum tahu persis, belum terbiasa dengan para bapak pejabat yang on time terus. Niki mulai pengalaman gitu. Kalau nih kau belum begen Pak Hanafi nyanyi. Sekian lama aku menunggu, kene-kene. Pak Sunan kecelik bisa, masya Allah. Ini semoga untuk kegiatan yang lain kita berusaha on time. Siap? Setuju? Alhamdulillah. Pak. Ini kita lanjutkan. Kami tidak perlu panjang lebar oleh karena yang sedianya Bapak Hanafi termasuk narasumber kehumasan, karena bertepatan pada sore ini ada acara juga di Sumberjo, sehingga dibatasi jam 2. Nanti Pak Hanafi saya mohon dengan hormat untuk memberikan pembinaan sekilas tentang lembaga ini, kemudian mohon berkenan sekaligus membuka pelatihan jurnalistik. Saya kira demikian. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kita doakan sing cek dalan cepet teko kene. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ulama, khusus Bapak Presiden selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, yang saya hormati Akhirul Karim Pak Haji Sunan. Kebetulan Pak Sunan ini pengurus Nahdlatul Ulama di Sumberjo, saya tahu selama. Kemudian saudara saya Pak Edi Kuncoro, ini pengurus forum kewaspadaan di masyarakat. Ini anak bapak tanya Pak Edi tahu.
Edi memberikan materi yang terkait dengan pers, karena beliau memang khususnya adalah dari wartawan, serta para asatidz, para ustazah yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Ibu, saya nunggu panjenengan jam 12 tadi. Jadi ya, karena memang saya jam 2 pastinya saya tuh nanti ada rapat di Atanwir di Talun. Ya, karena sudah saya rencanakan sejak dulu. Pak Edi rencana kemarin jam berapa Pak? Jam 12 saja, usahakan pas saya jam 12. Nanti kan bisa ngomong 1 jam, itu sudah agak lama. Nah, nanti ini berarti tinggal 25 menit nanti kita ngomong, tapi tidak apa-apa. Nanti akan ambil poin-poinnya saja, ya, sehingga nanti mungkin apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, informasi dengan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya senang sekali acara ini dilaksanakan, karena saya baru tahu ini ada workshop pengembangan kompetensi guru dunia. Ini tadi Pak Mujono menyampaikan, ini kira-kira bagaimana Pak? Saya bilang tanpa berpikir panjang, bagus Pak. Ya, artinya kegiatan yang sebagus ini mesti bagus. Ya, minimal ada komunikasi antara satu pengelola dengan pengelola yang lain, satu guru dengan guru yang lain. Karenanya apalagi Bapak Ibu ini mengelola yang namanya aset. Kalau dalam pendidikan itu kan dinamakan golden rule. Apa artinya golden rule? Usia emas. Ya. Ini Pak Parwatno Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa seharusnya yang mendapatkan pujian pertama kalau ada anak yang berprestasi itu adalah pada anak yang mengajar pada usia dini. Usia dini itu ya usia 0 tahun sampai dengan usia 5 tahun, termasuk banyak usia asuh. Kalibata, ya. Nah, Pak, ini kenapa? Karena saat itu istilahnya golden rule, usia emas. Kalau dalam taklim kita kan mengajarkan at-ta'allum fi sigori kan naksi alal hajari. Ya, belajar pada waktu kecil, ya sabar-sabaran dulu. Ya, belajar di waktu kecil, kata sepatu, ya, di waktu tua, dalam bulan, bagaikan melukis di atas air. Ya, kita bayangkan, ya, batu kalau ini kita tatap, kita pakai, ya, kemudian kita ukir. Ya, kena apa aja tidak akan hilang. Tapi kalau di air begitu lewat sudah hilang. Jadi kan coba sekarang coba, ya, dia menghafalkan satu surat Al-Quran, menghafalkan satu ayat aja. Apa nanti? Ngapal aja suwe, jam 10 tangi, tolong seminggu hafal. Nanti tinggal lagi seminggu. Kira-kira masih ingat udah? Enggak, yang akhir lali ini. Kalau memori kita itu kalau di komputer itu DOS, nah, lama sekali. Yang lain sudah Pentium berapa yang anaknya. Ya, karena itu sehingga 10.000 barel per hari itu sekian persennya ini Pemkab Bojonegoro sudah menerima uang sejumlah 450 miliar per tahun. Ya, orang dino per tahun. Ya. Komendino kamu. Nah, ini kan baru 70.000 barel per hari. Nah, besok kemarin kita rapat dengan Pak Wakil Menteri SDM di Surabaya untuk mempercepat produksi ini. Itu Bojonegoro pada puncaknya nanti, ini perkiraan dari Amerika yang ngebur di sini itu. Puncaknya nanti antara tahun 2018 sampai dengan 2025. Pernah sampai Pak puncaknya itu. Jadi hanya 5 tahun 7 tahun. Jadi kalau ukuran sekarang ini naik ya, dulu kita hanya dapat 25.000 per hari. Ya. Puncak nanti itu tahun 2018.
itu sampai 200.000 barel per hari. Nah, kalau sudah mencapai itu diperkirakan nanti Bojonegoro itu akan terima uang sejumlah 3 triliun per tahun itu. Kau coba mikir ini, alah sedang mati aku, ya orang mau mikiran aku tuh kok. Ya. Nah, maka itu Bapak Ibu, kenapa ada RPJMPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah? Itu untuk mengawal itu. Ya, untuk apa uang nanti ini? Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin punya pikiran, lah aku ki yo ngulang nodininya, pokok yang unik yo kurang oleh popo, paling oleh bosda, berapa? 25 ya. Bapak Ibu, ya dari dulu yang kita dulu kan ngajar tuh ya, tidak dapat apa-apa, sekarang ada sedikit dinikmati, disyukuri, alhamdulillah. Oh, rijal-rijal bener ya, bener rijal-rijal. Ya, bener Ibu. Tapi Pak Ibu, sekarang ini berpikiran saya begini. Pemerintah sekarang itu fokusnya ini sekarang kan pada infrastruktur, yaitu sarana seperti jembatan, jalan, ya, kemudian sekolah-sekolah baik itu SD atau madrasah atau SMP atau sanawiyah, SMK atau MA. Ya. Nah, ini diperkirakan ya data yang ada kemana-mana ini kan mesti sudah pavingan semua jalan ini. Ya. Itu tahun 2014 poros jalan itu selesai. Ya. Kalau sudah selesai, apa tiga puluh duit? Ya. Insya Allah dengan paving itu ya, pasti ada Bu, ya pasti ada namanya pemeliharaan ya. Tapi insya Allah dengan model paving yang dikawal, artinya paving yang baik, ya itu tidak sebanyak yang kita butuhkan ketika awal. Katakanlah kalau misalnya itu pertama bubak itu habis 1 miliar, pemeliharaannya mungkin sekitar 200 juta. Artinya masih sisa. Ya. Sekolah yang SD menurut informasi yang dari Diknas itu ada 4.000 ruang yang rusak. Ya sekarang tinggal ratusan. Ya. Ini artinya sudah mulai ringan. Keyakinan saya Pak Ibu, bahwa ini nanti mesti arahnya akan ke modal sosial. Modal sosial itu adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita ini berkualitas sehingga punya daya saing ketika nanti menghadapi persaingan dengan dunia global. Nah, kalau orientasinya itu sudah modal sosial, kemana kalau larinya uang itu nanti ketidak anak-anak, dan pertama mengasah kompetensi gurunya dan anak-anak supaya sama-sama baik. Mesti larinya juga akan ke anak-anak dan guru. Pasti. Karena itu dalam RPJMP kita, arahnya itu pembangunan kita itu yang pertama pembangunan ekonomi. Kemudian pembangunan lingkungan hidup. Supaya tidak rusak lingkungannya. Yang ketiga, itu modal sosial. Modal sosial itu bagaimana supaya anak-anak kita ini semua punya mental yang baik, punya akhlak yang baik, ya. Kemudian bisa punya daya saing yang baik dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu, memang guru-guru ini kita semua, para Pak Yai ini punya tugas berat tugasnya itu. Pertama, mengawal akidah. Ya, bagaimana akidahnya anak ini supaya kuat, tidak mudah kena sapu sana sini. Yang kedua, akhlakul karimah. Dulu ketika kita masih kecil ya diajari namanya akhlakul banin. Ya, nah gede sithik diulang ta'lim muta'alim, bidayatul hidayah, nasuhul ibad. Ya. Kemudian banyak kitab yang kita pelajari. Hasilnya ya baik, alhamdulillah baik. Anak-anak punya tawadhu pada guru, pada ustadznya, pada gurunya, pada orang tua, pada teman sebaya. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita melestarikan itu. Ya. Kemudian tanggung jawab sosial. Ya. Apa ada dampaknya Pak Ibu? Nyusewu Pak Sunan. Tadi ditanya Pak Naib yang ada di sekitar sana, di ring minyak. Ini sosial kita, Ibu.
di daerah sana itu apa terjadi perubahan-perubahan sosial yang luar biasa. Yang dulunya nggak ada karaoke, muncul karaoke. Anak muda-muda banyak yang suka nyanyi. Ya. Gaya hidupnya beda. Yang dulu nggak pernah pakai lipstik, sekarang pakai lipstik. Ya. Bahkan ada Pak Ibu, ya karena desakan gaya hidup itu ada seorang ya istri dari seorang suami itu istrinya direntalkan orang lain. Ya. Tahu direntalkan? Ya dikontrak no. Ya antarodin, ya sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Ini naudzubillah min dzalik. Lah iku mbuh aku karo. Ya. Tapi ayurane padha gelem iki. Ya. Baik Bu, ini sekilas arah pembangunan kita ke depan. Nah, karena itu apa hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalistik? Ini bagian dari menguatkan kompetensi kita. Ya. Nah, sehingga ini tulang punggung ya, yang dicipta diharapkan pemerintah untuk membina anak ini pasti tertumpu pada Bapak Ibu semuanya, pada guru-guru, pada ustadz-ustadz yang menyiapkan ke depan. Karena ada orang bilang kalau kita ingin panen 1 tahun maka tanam ketela pohon. Nah, pengen 3 bulan panen tanamlah padi. Nah, pengen 15 tahun panen atau 20 tahun atau 30 tahun maka tanamlah investasi manusia. Jadi sekarang nggak kelihatan Pak. Bapak Ibu sekarang ngajarin anak-anak ini, ya, ini nggak kelihatan kapan panennya. Panennya 20 atau 30 tahun yang akan datang kelihatan. Nah kita ini, Pak Mujiono, Pak Sonan, Pak Edi, ini produk guru-guru kita 30 tahun yang lalu. Hasilnya seperti ini. Ya, nanti jenengan akan melihat. Ketika sudah tua, ya sudah usia 70 tahun, akan melihat produknya jenengan. Ya saat-saat anak-anak sudah dewasa, ada yang menjadi kepala desa, ada yang tentara, jadi Pak Polisi, ini produk saya. Ini tentang investasi pada anak-anak Pak Ibu. Karena Pak Ibu melihat dari sekilas RPJMD, RPJMP kita tadi bahwa sesungguhnya pendidikan anak usia dini, terutama yang ada pada diniyah ini memiliki peran besar. Nah Pak, nah sekarang perhatian pemerintah kok belum besar kepada dirinya. Ya memang belum besar, tapi sudah mulai ada perhatian. Bapak Ibu, saya seluwung ya, bener Bu, bener lagi beneran itu seluwung. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu fokusnya pemerintah masih pada aliyah SMP, SMA, SMK ini per tahunnya itu 500.000 dari PMK Bojonegoro, ya. Kemudian ini yang 1 juta, insya Allah 900.000 ya, itu dari pemerintah pusat. Nah besok mesti, saya punya prediksi mesti orang kiamat, ya. Itu mesti akan meningkat. Paling enggak nanti ada 1 juta dari PMK Bojonegoro, 1 juta dari pusat, 2 juta selama setahun. Jadi sing duwe anak SMA saiki alih-alih enak. Setelah mikir negara sing budaya. Jadi zamanku biyen turunan 20.000 wah lho Pak. Ya. Sapi itu leren nunggu nek panen itu. Ya. Sekarang sudah ada yang biayai. Sanawiyah SMP sudah semuanya. MI SD sudah. Nah, kalau sudah semuanya, ini sudah mulai ke diniyah. Sebentar lagi diniyah maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini saya bukan memberikan harapan enggak, tapi ini rasio saya. Ya, dan tetapi itu mesti terjadi, Pak. Karena nek wis gak nek sing dipikir liya apa mikir apa. Nah, lho ya. Oh. Ya. Nah itulah. Maka ada yang namanya RPJMP, Bu. Jadi gini. Teman ini pintar jenengan itu, tulisannya. Ya.
Jadi kenapa kok begitu ya? Ada RPJMP itu. Ya karena pemerintah khawatir ngundang-undang enek wong sing pengen Pak Dewi, ya. Akeh, ya. Maka diberi batasan, Bu. Diberi batasan. Ini sekarang Pemkab itu sudah punya tabungan di Bank Jatim, ya. Itu tabungannya dari yang dulu punya hutang, sekarang tabungannya itu 70 miliar. Dan rencana nanti sampai dengan 1 triliun, ya. Untuk apa? Nanti itu yang digunakan untuk operasional, ya, untuk usaha-usaha kecil rakyat Bojonegoro, ya. Ya ini kan harapan sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, ya. Ya karena itu harapan yang bukan khayal, harapan yang kalau dikawal nanti mesti ada tindak lanjutnya. Ya, itu kenapa disusun RPJMP, ya. Itu untuk menjaga ini seperti prasangkanya Ibu tadi, ya, kekhawatirannya, ya. Begitu, Bu. Jadi kita tuh sudah berusaha. Enak jaga ini bisa tak gaweno arahan undang-undang ini. Biar apa? Biar nanti siapapun yang meneruskan pemerintahan ini itu punya garis besar, punya antar-antar iki lho patokane. Kowe aja gliwar dari rel yang ada itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita doakan, ya. Itikat baik ini kita doakan, ya, doakan mudah-mudahan itikat baik ini nanti bisa terrealisasi dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebenarnya kalau tadi jam 12 datang dengan, ya saya ingin mungkin sampai 2 jam saya siap, ya, bicara masalah ini. Tapi karena saya sudah janji dengan orang lain di Talun, di Sumerjo, nah saya ini sekarang mohon maaf, yaitu tadi gambaran pembangunan Bojonegoro. Saya sengaja Pak Ibu, saya nggak punya teori tentang pendidikan, tentang taklim, karena ini semua sudah Pak Yai punyai, ya. Nah tapi saya penting menyampaikan RPJMP ini karena ini tugas pemerintah. Yang saya yakin belum semuanya Bapak Ibu tahu tentang itu. Benar Bapak Ibu? Ya. Karena belum tanya bukan karena nggak bisa, enggak, karena memang belum ada informasi yang sampai pada panjenengan. Ini bagian dari tugas kami untuk menyampaikan itu, dan sedikit banyak saya yakin dia punya gambaran, ya punya pemikiran, sehingga muncul keoptimisan kita. Ya. Sebenarnya tanpa itu kita optimis, tapi akan lebih optimis kalau kita akan sama-sama membangun Bojonegoro ini dengan bersama-sama. Terima kasih. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sangat bangga sekali jenengan sakit rawuh dan berani untuk berkorban waktu demi satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan ini juga secara langsung akan memberi manfaat kagem panjenengan secara pribadi, tapi mungkin pada lembaganya. Nyun sewu, kenapa saya juga sangat senang sekali melakukan kegiatan ini, karena ini juga merupakan satu kegiatan sosialisasi yang biasanya kita berikan pada lembaga-lembaga maupun pada masyarakat. Ini juga saya berikan salah satu tugas dari seorang wartawan yang sudah lama malam melintang. Kalau kita biasanya ini ada yang datang ke rumah saya 1-2 orang kepengen belajar, Pak. Itu juga saya cari secara tuntas sepanjang yang bersangkutan juga benar-benar berniat. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sugiwaras ini sungguh luar biasa, karena benar apa yang dikatakan Pak Sunan tadi, bahwa ini merupakan satu-satunya FKDT wilayah kecamatan yang sudah melakukan proses pelatihan jurnalistik dan kehumasan. Kenapa ada 2, jurnalistik dan kehumasan? Karena saya berpikir tadi
kemarin karena jurnalistik itu kan akan ilmunya akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan peliputan-peliputan informasi yang ada di lembaga dan diberikan pada pihak masyarakat ataupun untuk kepentingan berita, tetapi dengan kehumasan itu lebih banyak bersifat administratif. Jadi ada perbedaan, Pak. Cuma sedikit sekali perbedaannya pada pelaksanaan aja. Barangkali saya akan minta tolong untuk poin-poin ya.